bagian keempat. Sudah terlihat? Ya, Pak. Oke. Tekanan tanah horizontal secara grafis ya. Di bagian terakhir. Penyelesaian cara grafis untuk tekanan tanah aktif menurut kolom. Suatu metode penyelesaian cara grafis dari teori tekanan tanah menurut kolom diperkenalkan oleh Kuhlmann tahun 1875. Penyelesaian Kuhlmann ini dapat dipergunakan untuk segala jenis permukaan tembok, baik licin maupun kasar, tanpa memperdulikan ketidakteraturan dari permukaan tanah urugan dan beban di atasnya. Seperti gambar sebelah kiri ya. Lihat ya, kalau tanah seperti ini, cara analisis saat yang sudah kita jalankan tidak bisa lagi ya. Jadi harus cara grafis. Oh, grafis artinya manual, tidak bisa pakai software. Bisa ada untuk melukis-lukisnya, untuk bantuannya ya AutoCAD ya, atau Anda nulis di atas kertas gambarnya. Dengan demikian metode ini sangat bagus dan berguna untuk memperkirakan besarnya tekanan tanah horizontal. Nah, karena dihitungnya nanti kita per elemen-elemen kecil gitu ya. Kita coba. Nah, Anda kan sudah mengenal bidang longsor. Ya. Sudah mengenal bidang longsor yang warna biru ini. Yang membentuk sudut beta ya, karena ininya planar. Kalau menurut kolom maupun Kuhlmann, bidang longsor adalah planar. Ya, lurus. Membentuk sudut beta terhadap horizontal, dimulai dari kaki dari tembok ya. Jadi kalau kita sudah bisa menentukan bidang longsor, ya tentunya inilah masa tanah di atas, masa tanah yang berbentuk ya, kalau idealnya yang ini sebelah kanan lah, masa tanah yang berbentuk segitiga ABC ini dipikul oleh sisi bidang longsor, nanti ditahan oleh gaya F, dan di sisi oleh pada tembok yang dipikul oleh PA. Nanti ada kata lain tekanan tanah aktif ya, dipikul oleh tekanan tanah aktif. Dalam ini kan jadi reaksi di tekanan aktif dipikul oleh PA F. Jadi W 29 nanti bisa kita hitung karena ini sudah definitif bidang longsornya. Bisa kita hitung berapa berat tanah segitiga ini ya, kalau ini idealnya seperti ini. Kalau lekuk-lekuk ya kita hitung bentuk lekuk-lekuk ini ya. Nah, bentuk bidang longsor planar, bentuk sudut beta. Dipikul pada sisi bidang longsor F, pada sisi dinding PA. Nah, sudut yang dibentuk oleh F adalah Pi, yaitu sudut geser dalam terhadap garis normal. Ya. Garis kerja dari PA pada sisi dinding membentuk sudut delta dari garis normal. Berotasi berlawanan jarum jam, tetapi kalau untuk Pi searah putaran jarum jam. Nah, seperti ini garis kerjanya. Kita punya 3 buah gaya dalam hal ini. Jadi ya ada W berat tanah itu sendiri yang membentuk baji. Nah, sebutkan saya sekarang perkenalkan istilahnya baji tanah. Bentuk segitiga ini A, B, C ya. Ada 3 buah gaya W, F, dan PA. Ini bisa kita buat poligon gayanya seperti sebelah kanan. W diurai oleh garis kerja F yang dipindahkan ke sini dan garis kerja PA. Ya. F dan PA besarnya belum tahu ya, yang ada adalah hanya garis kerja. Tetapi untuk W besarannya ada, W kan bisa dihitung. 2 segitiga ABC kali 1 tegak lurus gambar kali berat isi tanah. Nah, dapatkan W ya. W diurai menjadi F dan PA. Nah, nanti kita bisa menghitung PA ini berapa, F berapa ya.
Sementara ini yang ada adalah garis kerjanya saja. Untuk W, garis kerja dan besaran. Oke, jadi PA bisa didapat ya. Nah, ini saya memperlihatkan bahwa untuk sudut lereng ini beta, yang sebelumnya sudut lereng itu beta juga ya. Sorry, sudut lereng beta, di sini alfa, sorry. Di sini alfa ya. Ya, tukar-tukar. Jadi penulisan rumus harus disertai ekspresi gambar yang memperlihatkan notasi-notasi yang ada di dalam rumus. Itu penting ya. Nanti ada rumus-rumus yang berikutnya, nah itu termasuk yang di kulman itu, yang di kolom juga ini notasi yang digunakan ya. Sudut lereng adalah alfa, sudut bidang longsor adalah beta. Kalau sudut gesek saya kira masih sama ya, yaitu masih delta. Kemudian sudut dinding tepi atas adalah theta. Bidang sudut geser dalam pi tidak berubah kalau delta dengan pi. Cuman itu tukeran ini aja ya. Dulu alfa di sini. Kalau di pondasi itu alfa di sini sudut yang dibentuk oleh lereng dinding terhadap bidang horizontal. Ya, sekarang alfa ditaruh di sini. Kemudian tukeran dengan beta. Jadi ini yang sering digunakan notasi pada kolom maupun kulman. Nah, cara untuk mendapatkan bidang longsor yang ini, yang warna biru ini, yaitu membuat bidang longsor percobaan seperti BC1, BC2, BC3, BC4. Nah, itulah bidang-bidang longsor percobaan. Nah, bidang-bidang longsor percobaan bisa Anda buat bebas ya, apakah interval 1,5, 1,5 atau tidak sama. Ya, jarak 1,5 meter, 2 meter, mana ingin 1 meter di sini ya. 1 meter, kemudian 2 lagi, nah itu bebas ya. Jarak di atasnya ya. Bebas, jadi AC1 tidak harus sama dengan CC2, C1, CC2, tidak harus sama dengan C2, C3, dan seterusnya. Sama boleh, tidak sama tidak apa-apa. Nah, sekarang berapa banyaknya bidang longsor percobaan yang harus dibuat? Itu biasanya 5-8 buah ya. Sudah cukup. Nah, itu harus semuanya berada di atas garis BD. Garis BD ini garis yang membentuk sudut Pi, sudut geser dalam terhadap bidang horizontal BF. Ya, bisa terlihat ya. Jadi, semuanya bidang-bidang percobaan harus ada di atas garis BD. Oke, kalau itu sudah paham, nah tentunya nanti kita harus menghitung ya baji-baji longsor ini, A, B, C1, A, B, C2, A, B, C3, dan seterusnya. Anda harus menghitung beratnya ya, hitungnya pakai Excel. Nanti saya siapkan Excelnya, Anda tinggal memasukkan luas, densitas sudah ada, ya Anda bisa dapatkan beratnya. Oke. Nah, kemudian besaran-besaran W1, W2, W3, dan seterusnya diplot ya. Ya, diplot sebagai kalau W1 sebagai BC1. Ya. W2 itu ini ada dua pilihan dalam menghitung berat, apakah A, B, C1 ya, A, B, C2, atau kalau misalnya untuk W2-nya C1, B, C2. Nah, bisa elemen segitiga yang kecil-kecil ini atau selalu dihitung dari AB. Itu bebas ya. Nanti dalam pengapotan di garis BD ya tentunya disesuaikan apa yang Anda harus konsisten ya. Harus konsisten. Nah, ini dalam penggambaran grafis Kuhlmann diperlukan dua macam skala, yaitu skala jarak. Ya, untuk Anda melukis itu menggunakan skala jarak, misalnya 1 cm 1 meter sama dengan 1 meter. Lalu untuk penggambaran poligon gaya seperti sebelah kanan maupun nanti ngeplot di pada garis BD,
itu pakai skala gaya, misalnya 1 cm 5 ton gitu ya, 6 ton, tergantung ya. Jadi memang harus pakai skala. Jadi kalau tidak pakai skala sulit. 5 ton digambar apa ini ya? Nah, misalnya 1 cm 5 ton. Jadi gampang, setiap 5 cm 5 ton. Jadi kalau ada 10 ton ya 2 cm begitu ya. Itu untuk pembuatan skala gayanya di poligon maupun pada garis BD. Oke, ada 2 buah skala. Nah, kemudian untuk mengepot pada garis BD, hitung W, kemudian dibagi skala gaya ya. Ini dapatkan panjang atau jarak ya. Misalnya W1 setelah dibagi 5 ton menjadi panjangnya sekian, misalnya BC1 ini ya. Lalu A, B, C2 juga dihitung. Jadi beratnya berapa, W2 dibagi 5 ton menjadi B, C2 gitu ya, dan seterusnya. Nah, setelah Anda plot titik-titik ini, titik-titik berat dari baji tanah pada garis BD, Anda tarik garis sejajar BE ya, di mana BE itu garis yang membentuk sudut C terhadap garis BD, di mana C adalah 90 derajat kurangi delta kurangi delta. Dikurang C adalah 90 kurangi theta kurangi delta, di mana theta adalah sudut dinding si atas nih, dan delta adalah sudut gesek antara tanah dan dinding. Ya. Ini C-nya. Jadi garis BD dibuat membentuk sudut C terhadap garis BD. Oke, garis BD sudah ada. Nah, setelah Anda tadi titik-titik berat yang sudah diplot di titik-titik berat baji tanah diplot pada garis BD, yaitu titiknya berarti kan C1, C2, C3, C4. Anda tarik garis sejajar BE. Ya. Berpotongan sesuai dengan bidang longsornya. Kalau BC1, bidang longsornya kan BC1. Jadi, tarik sejajar BE, ya, memotong garis BC1 di titik C1 aksen. Nah, dengan cara yang sama untuk BC2 juga begitu, tarik sejajar BE. Ya, memotong sesuai dengan BC2. C3 memotong bidang longsor BC3. C4 memotong bidang longsor BC4. Nah, jadi kita punya titik-titik potong ya, di titik C1 aksen, C2 aksen, C3 aksen, C4 aksen, dan seterusnya. Nah, lalu Anda hubungkan titik-titik potong tadi membentuk kurva. Nah, kurva inilah disebut kurva Kuhlmann. Ya. Dari sini, dari titik B ke C1 aksen, ke C2 aksen, ke C3 aksen, C4 aksen, dan seterusnya. Nah, inilah kurva Kuhlmann. Saya kira paham ya, kurva Kuhlmann ini. Sampai dengan kurva Kuhlmann bisa ya, paham ya. Nanti akan Anda berlatih membuat kurva Kuhlmann memang. Paham ya, paham ya. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Nah, berikutnya kita mau menentukan bidang longsor yang warna biru ini. Ya, bidang longsor definitif ya, seperti ini, B, C. Ya, yang bentuk sudut beta ini. Caranya, tarik garis sejajar BD menyinggung kurva Kuhlmann. Tarik garis sejajar BD menyinggung kurva Kuhlmann, yaitu garisnya B aksen, D aksen. Nah, titik singgungnya ini dapat hubungkan ke titik B, lalu perpanjang hingga memotong permukaan tanah atas. Nah, inilah bidang longsor yang warna biru yang tadi ini ya. Nih ya, bidang longsornya. Jadi di sini garisnya yang putus-putus. B, C, N, disebutnya BCN. BCN, inilah bidang longsor yang definitif untuk kasus ini ya. Jadi kalau sudah dapat bidang longsor ya selanjutnya
Kita hitung ya berat tanah gitu. Lalu garis kerjanya, kalau garis kerja kan udah di mana saja tempatkan pada bidang dinding membentuk sudut delta, pada bidang longsor tanah membentuk sudut pi. Ya sudah jadi. Nah, jadi ya. Kalau sudah jadi, P-nya ya, didapat ya, berat tanah di atas bidang longsor didapat. Nah, kemudian tentukan titik pusatnya. Ya, titik pusat, titik O ini, titik pusat segitiga ini ya, ABC ini. Bagaimana caranya? Anda sudah mengenal secara grafis untuk menentukan titik pusat segitiga. Masih ingat titik pusat segitiga kalau bentuknya gini, saya tahu. Gambar di samping. Di itu. Ini satu lagi. Garis. Nah, ini titik C, ini titik A, saya pindahkan. B ya. Bagaimana menentukan titik O, titik pusat segitiga ABC? Caranya, ya tentunya harus ada 2 garis ya minimal. Ya, tentunya harus ada 2 garis. Misalnya, AC kita bagi 2 sama besar. Tandai di sini ya. Tarik ke titik sudut di depannya. Nah, sini ya. Lalu misalnya bidang BC. Kita bagi 2, tandain tengah-tengahnya sini. Tarik ke titik sudut di depannya. Nah, dapatkan ini. Titik O. Mengerti? Membuat titik pusat segitiga. Insya Allah. Oke. Nah, setelah dapatkan titik O, nah kita ingin tahu di mana garis kerja PA pada dinding. Nah, ini dinding. Caranya tarik garis sejajar bidang longsor melalui titik O. Tarik garis sejajar, nah ini misalnya di sini. Ini bidang longsornya ini. Tarik garis sejajar melalui titik O, terus sampai memotong ketemu, sampai ketemu di dinding. Berhenti di sini ya. Tuliskan ini, titik ini adalah O aksen. Nah, disinilah bekerjanya gaya aktif ya di titik O aksen. Cuman arah garis kerjanya kemana? Caranya buat garis normal pada titik O aksen. Garis normal dibuat tegak lurus bidang dinding. Seperti ini. Ya. Ini tegak lurus nih. Ini nanti delta diketahui sudut gesek antara tanah dan dinding. Buat garis kerja membentuk sudut delta dari garis normal. Ya, membentuk sudut delta dari garis normal berotasi berlawanan arah putaran jarum jam sini ya. Nah, gitu. Jadilah ini. Nah, ini. Nah, inilah delta. Nah, ini seperti gambar samping ini yang jelas bagusnya. Ya. Ini garis normal yang putus-putus ini deltanya. Nah, inilah reaksi dari PA ya. Kalau aksinya ada di sebelah kanan, nah pada tanah ini kalau ini reaksinya dari aksinya ini. Nah, inilah PA-nya. Ya, garisnya tinggal diperpanjang aja, cuman arahnya menuju dinding. Sampai situ ngerti?
Sampai situ ngerti? Ngerti, Pak. Iya, Siap. jadi gampang. Nah, udah. Anda nanti tinggal cek. Ini titik ini tingginya berapa? Nah, diukur. Nah, Y-nya ini dicek. Anda kan kalau ininya tingginya H, kalau tanahnya C-nya 0, berapa tingginya tangkapnya? Kalau ininya H, maka titik tangkap ini tingginya berapa? Untuk C-nya 0 ya, koesinya 0 nih. Kita bicara koesi 0. Ada granular. Berapa Y-nya ini? Masih ingat berapa? Ayo sebutin. Titik tangkapnya di mana posisinya? Di H per? Nah, itu 3. Mantap. Nanti bisa dicek di sini. Itu persis ya. Nah, sekarang ini ada contoh sudah ya. Nggak usah hebat. Yang penting ini nih. Contoh soal 1. Nah, dengan cara grafis, Kuhlmann tentukanlah kurva Kuhlmann. Nanti tadi sudah paham. Setelah dapatkan kurva Kuhlmann, dapatkan bidang longsor definitif. Ya, yang warna biru tadi. Setelah itu, Anda bisa menghitung berat tanah di atas bidang longsor. W-nya berapa. Nah, setelah itu, Anda proses menentukan lokasi dulu. Nah, ya saya yang D ini ada yang kelewat. Gaya aktifnya dari hasil yang tadi mah kan sudah ada poligonnya ya. Ini ada garis kerja PA. Ini garis kerja PA. Yang kalau yang F, Anda bisa membuat garis kerja di sini. Di mana saja ya. Di mana saja. Saya lupa tadi. Untuk PA-nya dari seorang untuk menjawab yang D ini ya. Yang D. Di mana saja misalnya di sini. Ini garis normal. Membentuk sudut apa garis kerja F ini? Untuk sudut P ya. Nah, ini ada F, ada garis kerja F, ada garis kerja PA, ada W. W-nya ini. Berat tanah. Nah, ini kan definitif. Besar maupun arahnya. Kalau F dan PA hanya arahnya saja. Jadi yang tadi sini diurai, pindahkan garis kerja F ke sana. Lalu PA-nya pindahkan garis kerja ke sini ya. Nah, Anda baru. Ini waktu menggambarnya jangan lupa menggunakan skala gaya yang 1 cm misalnya 5 ton tadi ya. Nah, ini F-nya. Ini W. Ini PA. Dapat. Berapa panjang garis PA kalikan skala gaya yang kita tentukan tadi. Misalnya 5 ton. Misal 3 cm, 3 kali 5 berarti ini 15 ton. Ini sama persis ya hasilnya. Dengan yang secara teori ya. Cuman akurasinya kalau di itu tergantung Anda melukis. Jadi yang D ini sudah terjawab untuk di sini ya. D terjawab. Besar gaya aktif sudah tadi. Nah, berikutnya lokasi ya sekaligus tadi sudah didapatkan, dengan arah garis kerja juga didapat. Nah, kemudian yang saya cek apa benar teori kolom tersebut. Saya jawab saja langsung bahwa itu cek benar ya. Dan Anda ingin tahu membuat grafis Kuhlmann untuk kasus ini ya. Ada dinding tingginya 5 meter, lebar atas setengah meter, lebar bawah 3 meter. Ini dinding ini trapesium ya dengan kemiringan yang di bawahnya 76 derajat. Ya, 76 derajat. Untuk nanti Anda akan butuh theta tinggal dihitung saja ya. 90 min 76 sini ya. Anda butuh theta bisa dihitung sudutnya. Atau ada menggunakan arkus tangan, ini berarti 3 min setengah bagi 2. Itu panjang depan dibagi tinggi 5 dapat sudut ya theta kalau secara teoritis. Oke, jadi ya memikul muka tanah miring 20 derajat. Kemudian ini adalah berat isi tanah
1,85 ton per meter kubik, sudut geser dalam 30 derajat, deltanya 10 derajat. Ini C-nya 0. Artinya tanahnya pasir ya. Oke, ini persoalannya ngerti ya. Anda diminta A sampai G dengan kasus gambar ini. Paham? Paham. Nah, kalau sudah paham, siapkan alat gambar. Ya, yang buat bisa AutoCAD, buka AutoCAD-nya. Ayo, AutoCAD-nya dibuka. Oke, ikuti ya. Dibuka AutoCAD-nya. Yang bisa AutoCAD, yang nggak bisa AutoCAD, sediakan alat lukis, kertas, pensil, misal segitiga, jangka, busur, penghapus, siapkan di atas meja. Kita lakukan bypass. Kita ulangi langkah-langkah tadi, praktekkan di dalam gambar. Ini hitungan berat tanah saya kirim ke Anda ya, pakai Excel, jadi formulirnya, biar Anda nggak mikir lagi, tinggal isi-isi saja. Baik, terima kasih Pak. Kita lihat dulu, yang ini bukan. Ya, yang ini aja. Oh, banyak, contoh 1, contoh 2, contoh 3 ya. Ada 4, yang blank. Hitungan berat tanah. Ini aja ya, yang blank ya, saya. Anda tadi buat 5 saja. Ini menggunakan skala buat 5 ya, buatlah C1 dan seterusnya. Ini saya hapus. Ini nanti Anda tinggal ini 1,85 sesoal sama semua. Nanti ini akan otomatis ngitung sendiri luas. Kemudian ini sudah untuk mendapatkan panjang skalanya 1 cm 5 ton, sudah dibagi 5 nih ya. Oke, ini saya shift S untuk dikirim ke Anda, delete biar nggak terganggu, delete, shift S, latihan. Latihan. Dan 2 graf
Wis. Latihan. Sip. Nah, nanti tinggal isikan ke sini. Nanti samakan saja skala jaraknya, samakan saja 1 cm sama dengan 1 meter ya. Samakan saja. Save. Ini saya kirim ke Anda. Tugas kelas Excel. Excel hitungan berat anak. Hitungan berat tanah. Ini tadi, ini sini. Nah, ini dia. Oke. Sudah saya kirim. Minggu ke-14. Silahkan kita mulai. AutoCAD-nya dibuka. Oh, pakainya 6 ton. Saya bisa ngecek supaya sama 6 ton aja ya. Ini ganti saja itunya oleh Anda tuh. Karena saya sudah mencontohkan 6 ton. Di sininya diselesaikan supaya saya nggak ngarang lagi. Tadi yang tadi udah terlanjur 5 ton, ganti dengan angka 6 ton ya. Skalanya. Baik, Yuk kita kerja ya, kita mulai. Coba lakukan langkah 1, langkah 2 ya. Sekali tentukan 1 cm 1 meter, skala gaya 1 cm 6 ton. Ya, ganti yang 5 ton dengan 6 ton di sana di Excel-nya. Nah, langkah pertama Anda buat geometri tembok dan muka tanah. Seperti ini, sesuai soal. Sesuai soal ini ya. Anda buat seperti ini, silahkan. Jadi kalau ini setengah meter ya setengah senti, 5 meter 5 senti, 3 meter 3 senti, buat dah garis. Kalau pakai AutoCAD cepat ini. Kayak itu juga cepat kalau udah biasa sama-sama gimana tergantung ya. Silakan lakukan langkah 1 dan langkah 2. Langkah 2 itu menghitung sudut-sudut. Sudut C ya. Menghitung sudut C. Sudah ada sudut C-nya. Sudah dihitungin. 90 min teta, tetanya di atas sudah dihitung. 90 min tetanya itu arkus tangan 5 dibagi 1/25. 1/25 itu berasal dari 3 min setengah bagi 2. 76 derajat tadi ya, sama ini hasilnya. Jadi sudut C-nya itu 90 min teta dikurangi delta 76 min 90, 66 derajat. Itu hasilnya langkah 2. Ini yang gambar 1 ya. Nanti saya ingin lihat satu persatu. Saya perwakilan satu orang ya dari kelas memperlihatkan gambarnya. Perlihatkan gambarnya ke saya. Arizal dulu lah. Rizal, perlihatkan gambarnya Arizal. Udah jadi belum? Baik, Mas, bentar, Pak.
Ini harus ikuti ya. Nah, udah jadi. Sekalian tuh geometri tanahnya. Baik, Pak. Ada kesalahan, Pak. Setengah meter. Nah, oke sip. Udah jadi. Cukup dipakai oleh Rizal yang ini gambar. Dari langkah Baik, 2 Pak. sudah, tinggal ditiru saja. Berikutnya langkah ketiga ya. Nah, sekarang gantian saya. Jadi setiap ini difoto aja ya, Anda punya. Nah, sekarang langkah ketiga. Nah, buat garis BD ya, membentuk sudut pi-nya 30 derajat. Nanti sekalian Anda juga membuat garis BE ya, membentuk sudut C. Jadi langkah 3 dan 4 sekaligus.
Ayo, lakukan langkah 3 dan 4. Buat garis BD dan BE. BD membentuk sudut 30 derajat, nih Pi. BE-nya membentuk sudut 60 derajat. 66 derajat nih, Ci ya. BE terhadap BD, jadi DBE 66 derajat. Silakan langkah 3 dan 4 kerjakan. Mohon maaf Pak, tadi berapa derajat Pak? Kurang terlihat. Apa garis sudut BD? Yang mana? Yang BFE Pak. BF. BF horizontal. BF-nya horizontal. Oke, baik Pak. Membentuk sudut 30 derajat. Satu laginya membentuk sudut 66 derajat. Nah ini sekaligus saja di sini. Buat garis BD dan BE kelihatan dari satu gambar ini ya. Angka 3 dan 4 dari satu gambar ini terlihat tuh. Panjang BF-nya berapa ya Pak? BF-nya bebas lah. Bebas, oke. Ya kira-kira kalau itu 5 ya kira-kira 7 sentian lah. Bebas lah, bebas itu BF panjangnya berapa, BD panjangnya berapa, BE panjangnya berapa, bebas. Yang penting pantas-pantas saja, jangan sampai nabrak-nabrak kertas, secukupnya saja. 6 atau 7 sentian udah cukup. Sudah difoto, nanti saya mau tutup dulu. Saya mau lihat pekerjaan Anda. Udah ya.
Oke, tolong perlihatkan. Siapa wakilnya? Berikutnya perlihatkan laki sama perempuan. Mawar Argo ada hadir. Mawar. Hadir, Mawar. Pak. Ya, coba perlihatkan. Saya di kertas, Pak, bukan Ya, di nggak apa-apa. AutoCAD. Di foto aja. Di foto tuh bisa tayangin kan? Atau kameranya diperlihatkan aja, kan ada kamera di situ di HP, di laptop, langsung aja perlihatkan gini, tab. Di hadapan ke layar laptop. Nanti keluar. Silahkan. Yuk, Andanya buka dulu wajahnya, baru perlihatkan. Bisa langsung kok dari situ. Mawar Argo. Nggak apa-apa. Nggak perlu share screen, nggak perlu. Nah gitu. Sok mana kertasnya? Di depan wajah Mawar, tutupkan, arahkan ke itu jadi jelas. Garis BD dan BE. Angka 34. Nah, waduh. Nah, kelihatannya. Oke, Pak. Oh, ya. Pakai pensil nggak kelihatannya. Oke, BD sudah ada 30. Kemudian BE sudutnya berapa? Itu yang C sudutnya berapa? DBE berapa sudutnya? DBE sudutnya berapa? 66. Oke. Nah, oke, diwakili oleh Mawar. Sudah cukup, Mawar. Oke, langkah berikutnya. Langkah kelima. Langkah kelima adalah membuat bidang-bidang longsor percobaan. Anda buat 5 saja cukup. Bebas. Ini Anda mau pakai 1,5, semua sama boleh. Atau acak ya. Saya contohkan 163, bebas saja lah. Ya. Tentukan titik pada
garis di permukaan tanah, ya titik-titiknya kasih jarak ya 1,5, 1,5, 1,5 boleh, atau 1,5, 2, 2,5, 3 dan seterusnya boleh ya, bebas. Buat aja 5 bidang longsor percobaan ya. Ya, suaranya ya. Ya, bebas. Asal kelima bidang longsor ini ujungnya jangan melewati BD. Ini yang berarti yang ujung kan ini nih. Tidak melewati BD. Silahkan buat.
Oke, berikutnya perwakilan lagi. Perempuan lagi. Apa ini? Elsa. Elsa Rahmawati. Elsa Rahmawati ada. Ya. Oh iya, itu Anda luasnya. Kalau yang dari AutoCAD Anda bisa langsung polyline. Ya, tinggal klik keluar luas, list, pakai perintah list keluar luas. Anda tinggal masukkan cuman ini nanti skala yang dari sini Anda harus dibagi berapa? 10.000 ya. Bagi 10.000 ini kan dalam mili nih. Dan di AutoCAD itu dalam mili, Anda bagi 10.000. Anda bisa langsung bagi 10.000. Mana siapa tadi saya bilang? Elisa ya? Mana Elisa? Ada namanya Elisa di sini? Tadi saya bilang siapa? Elsa, Pak. Oh, Elsa. Enggak pakai I ya. Elsa hadir. Ini nama pojok nih. Coba perlihatkan bidang-bidang longsor percobaannya, Elsa. Langkah 5. Elsa. Untuk panjang bidangnya bebas kan ya, Pak? Untuk panjang bidangnya bebas. Mau nyoba Pak, boleh Pak? Panjang bidang. Panjang bidang kan hanya sampai memotong permukaan tanah. Bidang-bidang longsor percobaan. Atau gini ya. Saya bypass dulu menjelaskan sampai selesai. Setiap apa yang saya tayangkan Anda foto. Saya ini jadikan tugas saja. Ya, jadikan tugas. Nanti sudah sampai langkah 4 tuh. Terusin sampai selesai, sampai menjawab semua pertanyaan soal ini ya. A sampai G. Oke? Oke, siap Pak. Siap ya. Jadi, apa yang saya tayangkan Anda screenshot saja foto. Oke, sesudah Anda membuat bidang-bidang longsor percobaan, Anda hitung luas masing-masing segitiga. Ya. Hitung masing-masing luas segitiga, jadi udah proses Excel. Caranya, kalau yang pakai AutoCAD, Anda nih buat polyline misalnya segitiga A, B ini ya. Caranya gini, Anda ambil perintah polyline misalnya segitiga yang ini. Maaf Pak, saya screen-nya belum ada Pak. Oh iya. Tab. Oke, ini sudah lihat.
Sudah Pak, sudah. Misalnya Anda mau menghitung luas segitiga AB, yang di bidang yang dibatasi oleh dinding ya AB dan bidang longsor 3 sampai permukaan tanah. Anda tinggal tarik, ambil polyline, ikuti titik yang membatasi segitiga yang dimaksud. Misal segitiga 1, 2, 3 ya. Ya bidang longsornya 3, yang bidang longsor ketiga berarti A, B, sini, terus bidang longsor 3, situ, terus kembali lagi ke titik A. Nah, jadi tertutup, segitiga tertutup, tapi polyline ya. Kita dapatkan itu tertutup. Nah, jadi keluar kalau disorot begitu tuh, warnanya biru. Oke? Nah, Anda ingin tahu luasnya, perintahnya list di sini. List. Klik. Oh, salah. Perintahnya list. Enter. Klik. Nah, yang tadi sudah polyline. Terus klik kanan mouse-nya. Nah, dapatkan area nih ya. Nih, luasnya nih. Kelihatan? 16.000. Kelihatan, Pak. 783. Anda copy, masukkan di C3 atau W3 ke Excel. Buka Excelnya. Nah, seperti ini. Jadi C3 sini. Anda klik, paste sini. Nah, seperti itu. Tadi kan komanya lihat bagi 10.000 dari angka yang ini ya. Ini tadi komanya di antara 3 dan 5 bagi 10.000 berarti 16 ya. Angkanya 16 koma. Nah, di sini kasih koma. Nah, begitu. Luasnya 16 ini kalau Anda mau digitnya bisa 2 angka belakang koma. Ini kan kelihatan 16-nya doang. Digitnya misalnya 2 lah. Nah, begitu. Nah, jadi seperti ini, 16,08 meter persegi. Ya, ini densitasnya sudah saya isikan. Ini nanti Anda skalanya 6 ton, itunya ya diganti ya. Ini juga panjangnya berarti dibagi 6 di sini. 6. Nah, gitu. Berubah membaginya 6. Copy. Paste. Nah, oke, ini tadi saya mencontohkan yang ABC3 ya. Ini panjang yang nanti Anda gambarkan di garis BD adalah 4,96 cm. Oke, ngerti ya sampai situ ya. Menghitung luas. Kemudian langkah berikutnya Anda plot yang tadi C1, C2, C3 atau dalam bentuk W1, W2 juga sama aja. Ya. Plot titik-titiknya nih. W1, W2, W3, W4, W5. Artinya ada 5 bidang longsor percobaan. Jadi kalau W3, tadi kan sudah dihitung berapa? 4,96. Nah, Anda tinggal tarik garis sejajar BD. Pak tarik di ini sepanjang hasil Excel ini 4,96 ya. 4,96 BW3. Nah, seperti itu. Kemudian di BW4 berapa? Pasang lagi, tandain sini ya. BW5 sini. Tadi W1, W2 juga sama. Nah, itu sudah. Dan ngeplot di garis BD, baru Anda membuat garis-garis sejajar BE melalui titik-titik W1, W2, W3, W4, W5 gitu ya. Sejajar BE melalui titik W1, W2, memotong bidang-bidang longsor bersesuaian. Kalau W1 bersesuaian dengan bidang longsor 1, W2 bersesuaian dengan bidang longsor W2, W3 bersesuaian dengan bidang longsor 3, W4 bersesuaian dengan bidang longsor 4, kemudian W5 bersesuaian dengan bidang longsor 5. Nah, buat garis-garis ini ngerti ya? Kalau sudah, silahkan difoto tuh. Langkah ke-6. Oke, kalau sudah,
Lanjut ke langkah ke-7, membuat kurva Kuhlmann. Kalau membuat kurva Kuhlmann, Anda menggunakan fasilitas ARC, Anda klik setiap 3 titik gitu ya, hubungkan 3 titik, 3 titik, 3 titik ini. Bersatu, jadilah kurva Kuhlmann. Nah, kurva Kuhlmann, itu langkah 7, tolong difoto, tah. Sudah? Sudah, Pak. Nah, di kurva Kuhlmann, Anda tarik sejajar BD, menyinggung kurva. Nah, yang warna biru. Sudah? Kalau sudah, ukur. Tentukan titik singgungnya di sini. Tarik sejajar garis BE. Ya, ini garis yang putus-putus ini. Nah, itulah PA. Oke, kalau sudah, Anda ukur jaraknya. Berapa? Ini tertera di gambar saya 2,29 cm ya. Nah, 2,29 cm kalikan 6 ton. Skalanya tadi skala gaya kan 6 ton. Jadi keluarlah panjang gaya PA itu adalah 13,74 ton. Ini gaya aktif ya, kita sudah dapat nih. Sudah. Berikutnya langkah ke-8. Nah, langkah ke-8 itu dari titik singgung yang tadi, ya, titik singgung. Ini Anda tarik garis ke B, lalu perpanjang hingga memotong permukaan tanah. Garisnya warna hijau. Nah, inilah bidang longsor definitif. Itu langkah ke-8. Jadi sudah menjawab yang bidang longsor itu yang mana? Ah, yang B ya. Oke, sudah. Jadi print screen atau di foto. Langkah berikutnya adalah kalau di AutoCAD itu kita tinggal copy, hapus yang tidak diperlukan untuk mendapatkan langkah masih di langkah 8. Anda copy, hapus semua garis, sisakan bidang longsor saja yang warna hijau. Coba baca bidang longsornya berapa? Ini terbentuk 52 derajat ya bidang longsornya. Itu bagaimanapun Anda membuat ini tidak sama, nanti hasilnya akan seperti ini, 52 derajat. Oke. Iya, sekitar ini, sekitar 50 derajat akurasinya. Sekitar 52 derajat. Bagaimanapun Anda membentuk bidang-bidang longsor perban yang bebas tadi, nanti hasilnya akan mendapatkan bidang longsor seperti ini. Sekitar 52 derajat. Ini kan tergantung kurva Kuhlmann yang didapat ya Andanya. Sekitar 52, 50 berapa? 50 sampai 55 mungkin ya, pakai toleransi. Oke, kalau sudah, kita masuk ke langkah ke-9. Nah, menentukan titik pusat segitiga ABC ya. AB dinding, BC bidang longsor. Nah, cara yang seperti saya ceritakan tadi ya. Buat garis di depan titik, garisnya bagi 2, tarik pembaginya gitu kan. Di depan titik C, bagi 2, pembaginya tarik garis. Dapatlah 2 garis berpotongan titik O. Oke, sudah. Kita bypass di foto dulu lah. Foto dulu. Angka ke-9. Kalau sudah, Anda hitung luas ABC. Di AutoCAD, ya tinggal perintah list. Keluar area. Ini, Anda tinggal klik gitu. Kalau sudah polyline tentunya ya. Polyline, list. Nah, ini luasnya 19,78 meter persegi nih. Nah, Anda masukkan ke dalam sini.
W luas tadi berapa? 19,78. Nah, nanti kita bisa dapatkan beratan. Nah, ini tinggal copy aja rumus dari atas, copy ke bawah sini. Nah, kan berat tanahnya adalah 36,59 ton. Ya, kalau dari skala panjang dibagi 6 ton keluarnya 6,1 cm. Oke, sudah. Langkah ke-9 sudah. Didapatkan titik O. Nah, dari titik O buat garis sejajar BC memotong dinding. Nah, seperti ini. Langkah ke-10. Setelah difoto, buat garis sejajar BC memotong dinding, dapatkan titik O aksen. Sudah? Kemudian buat garis normal pada titik O aksen tadi. Nah, ini garis yang putus-putus nih. Kemudian buat garis kerja PA membentuk sudut 10 derajat ya, sesuai contoh, sesuai soal 10 derajat nih. Ya, jadi garis kerja PA didapat nih yang ini. Sudah di foto. Nah, kalau sudah coba ukur tinggi titik O ini dari dasar. Ini hasilnya 1,67. Nah, ini coba cek. Titik tangkap untuk tanah granular dari tinggi dinding ini kan sepertiga ya. Tinggi dindingnya 5 meter dibagi 3 1,67. Ini pas sekali ya. Kalau kita menggambar di AutoCAD itu akurat. Cocok, oke. Lalu Anda buat, ini sudah dapat garis kerja PA ya dan titik tangkapnya. Nah, sekarang buat garis kerja F pada bidang longsor yang warna hijau ini. Buat garis normal di mana saja, mau di sini, di sini, di sini, di mana saja. Yang penting di garis warna hijau, contoh di sini. Garis normal itu dan lupa garis yang tegak lurus bidang. Kalau ini bidang BC hijau ya. Nah, kemudian buat garis kerja F membentuk sudut Pi 30 derajat. Nah, seperti ini. Oke. Jadi foto. Kalau sudah, Anda buat poligon gaya. W-nya sudah ada, jadi panjangnya berapa? 6,1 ya. 6,1 cm Anda panjang. Kemudian pindahkan garis kerja F ke sini dan PA juga ya membentuk poligon. Nah, seperti ini. Nah, sekarang nilai PA juga didapat di sini. Jadi ada dua ya, dari kurva Kuhlmann didapat, dari poligon juga didapat. Itu kalau dibuat pakai AutoCAD sama persis hasilnya juga. Panjangnya berapa? Kalikan skala gayanya 16 ton ya. Ini 2,28. 2,28 di sini 2, berapa ini? 2,29 beda tipis ya. Sama persis tuh ya, ini untuk kontrol. Nah, jadi ini sudah terjawab semua. Ya. Nah, apakah benar teori Coulomb? Nah, ini tinggal hitung pakai rumus, coba hasilnya benar nggak sebesar 13,74 ton ini PA-nya, garis kerjanya dan semuanya. Saya kira sama ya, karena memang Coulomb menurunkan dari Coulomb. Oke, ada pertanyaan?
Ya, yang mana? Mm-mm. Perumahan tuh yang ini berarti. Ini ya. Apanya? Ini kan sudah ada titik potong di masing-masing bidang longsor. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini. Ada buat kurva Kuhlman, set pakai malengkung. Buatnya, pakai ini fasilitas arc setiap tiga ini kan ada 3 titik, 1, 2, 3 nih, kelihatan nggak? Ya, setiap 3 titik Anda hubungkan dapat kurva 1, 2, 3, ini dapat 1 gitu. Tuh lihat tuh penggalnya tuh ya. Nih lihat tuh. Hubungkan ke 3 titik ini Anda dapat ini ya kan. Itu yang 3 berikutnya berarti yang mana? Nah, dari sini, sini tuh. Terlihat tuh pointernya titiknya ya. Oke, yang berikutnya ini, yang ketiga. Terakhir. Nah, ini. Nyambung, bagus, mulus. Pakai arc atau assessment demo kan? Udah paham ya, dan setiap 3 titik dihubungkan kalau pakai AutoCAD udah otomatis nyambung. Nah, pada waktu yang terakhir ini harus mulus. Terus berikutnya, ya ini garis hijau itu titik singgung. Yang garis biru ini, garis sejajar BD ini garis biru menyinggung kurva Kuhlman, dapatkan titik singgung ini. Nah, Anda hubungkan titik singgung ini ke titik B, lalu perpanjang hingga memotong permukaan tanah. Dapatnya seperti ini. Apakah selalu? Nah, itu akurasi tergantung yang menggambar. Tergantung yang menggambar. Ada lagi? Cukup sepertinya, Pak. Nggak cukup. Yang lain? Oke, Anda buat langkah-langkah ini, coba nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF aja di apa namanya? Kalau print PDF gitu. Boleh jadi berapa, 2 atau 3 lembar, jangan sampai 1 lembar ya, buat 2 atau 3 lembar. Ini langkah 1, 2, 3 jadi 1 lembar. Ya, bebas lah, yang penting informatif terlihat. Prinsipnya menjawab ini ya. Nah, ini menjawab ini. Sebagai tugas saja lah Anda, nanti repot lagi ya, yang lama tuh kan mikir Anda ya. Udah ada tugas sebenarnya yang ini nih, kalau mau yang ini. Nih, ini perbedaannya ada ini Mbak miring. Jadi yang tadi kan lurus 20 derajat, ini mah di titik ini patah horizontal. Miring dulu baru horizontal. Ini kalau mau yang ini. Ini satu aja pakai fit. Kalau 2. Yang lain nggak usah saya bahas. Anda berhenti di sini aja sudah cukup lah. Nanti mau mengembangkan diri, silakan mempelajari belajar MDAS ya. Ada banyak di sini sampai mempelajari kalau ada retakan tarik, kalau ada gempa dan sebagainya. Cukup luas lah ya. Anda bisa menggambar kurvan dengan persoalan yang sederhana aja sudah cukup bagus. Ini paham, sudah cukup bagus ya. Sudah cukup lah. Ada pertanyaan lagi?
izin bertanya Pak, untuk gambarnya per step atau satu gambar jadi Pak? Jangan satu gambar jadi, dibuat 2 atau 3 lembar lah. Kalau jadiin satu dari A4 keluar dari kecil-kecil kalau di print. Nggak kelihatan. Gini aja, 2 atau 3 langkah 1 lembar gitu kan. Kalau itu kan ada 10 ya, kayaknya kalau bagi 3 ya 4 lembar gitu. 4. Oh jadi per step Pak gambarnya ya? Kalau per step berarti ada 10 dong. Ada 10 step. 10 lembar kebanyakan. Nah, buat aja 4 atau 5 lembar lah. Oke siap. Siap Pak. Ya. Ada lagi? Tidak ada ya. Kalau tidak ada silahkan kerjakan. Ini ada waktu sampai 11.20. Usahakan Anda setelah mengikuti kuliah ini sampai 11.20, Anda tidak ada lagi kerjaan. Anda langsung kumpul aja. Nanti saya siapkan slotnya. Slot pengumpulannya. PDF ya. Walaupun Anda mengerjakan ada 10 sampai 20, saya siapkan slot. Batas akhirnya ya sampai hari ini, hari apa ini? Senin, ya Jumat lah. Saya buat longgar, saya buat penutupannya hari Jumat ya, Jumat depan masih ada waktu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada 4 hari. Supaya bagus ya yang Anda berlatih. Ada pertanyaan? Ini soalnya kopi new sudah habis. Sudah habis. Mektan sudah habis. Tidak ada Mektan lagi ya. Ini karena MBKM. Ya tinggal UAS nanti. Tugas soal 1. Makanya luring itu harus datang ke kampus ya. Ada pengumuman belum? Ya, datang ke kampus. Anda siapkan diri itu artinya ya Anda sudah belajar, lalu bawa laptop, bawa HP, usahakan laptop, HP ada lah ya. Usahakan di sana colokan banyak. Nah ini walaupun colokan banyak, usahakanlah dari kelas ini bawa colokan yang isi 6 tuh berapa biji gitu ya. 2 atau 3 orang untuk bisa menyebar strum. Kalau harus barangkali saya belum masih mikir soalnya apakah mau soal lukis lagi atau yang sederhana gitu. Karena gini, dalam teknis mungkin soal dibagikan secara elektronik. Ya, jadi saya nggak akan ngeprint. Nah, pengerjaannya di atas kertas. Yang dikumpul fisiknya kertas. Jadi tidak ada pengumpulan PDF file, tidak ada, langsung fisik. Fisik wujudnya ada ya. Itu. Iya, semua mata kuliah luring. Semua mata kuliah luring. Ujian UAS-nya tidak daring. Tapi soalnya dibagikan ada 2 versi, ada yang membagikan kertas, ada yang membagikan secara daring. Nah, maksud saya kalau daring kan Anda bisa memanfaatkan untuk membaca-baca yang ada di dalam berkas. Karena kan kalau ngeprint materi kan banyak tuh. Saya tidak menginginkan seperti itu. Asal bawa HP atau laptop Anda bisa membaca. Kan buka buku kalau dari saya. Ya, buka buku artinya boleh buka laptop gitu kan. Jadi boleh untuk saya ya. Yang lain saya nggak tahu. Untuk materi Mektan saya boleh, silahkan.
Iya, saya ngawas. Boleh. Saya juga ngawas. Nanti kelas yang lain juga diawas yang lain. Tapi materinya materi saya. Nanti saya beritahu bahwa itu boleh buka buku istilahnya. Buka laptop, buka HP. Cuman tidak boleh berkomunikasi dengan teman. Saya atur sedemikian rupa sehingga Anda tidak ada kesempatan untuk kerjasama, istilahnya begitulah. Mandiri, harus mandiri. Luring ke kampus ya. Sarapan dulu di rumah. Jangan terlambat, waktunya terbatas. Paling lama 2 jam. Ya, paling 1-2 soal. Dua lah. 2 atau 3 soal lah. 2 atau 3 soal. Ya. Oh iya, materi UAS itu dari materi setelah UTS. Sampai dengan sekarang. Iya. Ya, artinya apa? Kuat geser tanah, tekanan tanah horizontal. Ya, vertikal kan udah dulu. Ya iya, kuat geser tanah dan tekanan tanah horizontal udah 2. Ya yang kemarin membuat tekanan tanah, diagram tekanan tanah aktif, pasif. Terus ini mungkin grafis ya. Mungkin grafis lah, saya lebih suka. Grafis itu ngoreksinya gampang. Oke, itu bocoran. Yang dibayangin lagi. Enggak lah, nggak usah pakai bayang-bayang, kan udah ngomong nih. Jadi bayangannya udah muncul. Tentang kuat geser tanah dengan tekanan tanah horizontal. Ya, itu bayangannya. Pengen bayangin apa lagi? Juring. Itu, ya udah. Anda soalnya nih, saya bocoran dari mulut saya ya. Kan yang pelakunya kan saya. Tentang tekanan tanah horizontal, membuat diagram tekanan tanah aktif pasif. Kan pernah kan saya memberikan contoh? Nah, itu akan jadikan soal. Terus yang kedua, kemungkinan. Nah, kemungkinan grafis Kuhlman yang tadi yang bisa perlihatkan. Grafis Kuhlman. Ya udahlah, itu 2 lah, mungkin 2 lah. Kuat geser tanah yang uji lab perlu mau disoalkan, diujikan. Bagaimana? Ada data uji triaksial, tentukan nilai C dan P misalnya. Oke, siap. Makasih Pak. Nah, itulah kira-kira begitu. Anda mancing-mancing terus. Nah, ini akan saya buat untuk tugas. SS, saya bikin PDF. Oke, udah ada, soalnya tinggal dikumpulkannya paling lambat Jumat ya. Yang ini nih, kelihatan. Nah, ini ya. Yang tadi yang barusan. Dikumpulkan Jumat ya. Yang dibikin di AutoCAD, Pak. Iya, kalau di AutoCAD kan nanti Anda print PDF buat 4 sampai 5 lembar. Langkah Oke, 1 Pak. lembar, seperti itu. Oke, ada lagi? Sudah. Tadi Pak, dari saya mah cukup. cukup. Iya, iya. Semoga lancar-lancar ya. Amin. Oke, Amin. saya akhiri sampai di sini kuliah metan. Sampai ketemu lagi di UAS. Saya ngawas. Mungkin yang kelas 1 lagi, saya nggak tahu apakah ngawas di 1B atau di 1A, saya belum tahu. Tergantung yang ngatur
jurusan. Sampai kita ya apa? Masih ketemu lagi nanti PUT. Oh iya, iya dong, sama-sama. Masih banyak Pak. Saya tugas negara sebagai dosen menyampaikan ilmu Mektan. Ya Anda dapatkan ilmunya ya seperti itu. Memang tidak bisa 100% Anda dapatkan, ya selebihnya Anda harus belajar mengembangkan diri ya. Mektan banyak, silahkan dibacain semua, ada sama. Ada itu yang dari saya adalah basic-basic, walaupun Anda diajak ngejelimet-jelimet, tapi ya paling tidak sudah terpancing untuk bisa belajar mandiri nanti ya di kemudian hari. Jadi tidak menutup kemungkinan Anda nanti setelah tamat juga akan ketemu masalah-masalah Mektan tuh, sering malah kalau Anda sudah terjun, ada tanah longsor perlu dipasang tembok penahan tanah. Nah ini ada ilmu tekanan tanah horizontal kepake karena ada menghitung. Jadi lanjutan dari Mektan adalah RKP, ada mata kuliah RKP, rekayasa pondasi. Jadi rekayasa pondasi itu syaratnya Mektannya harus lulus dulu, baru Anda bisa mengikuti kuliah rekayasa pondasi. Pengajarnya banyak. Oke, ada lagi? Saya kira manfaatkanlah waktu untuk mengerjakan ini ya. Walaupun saya menyediakan sampai hari Jumat, usahakan 11.20 udah beres, Anda tidak sampai Jumat gitu. Pakai buat yang lain. Oke, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Ya. Pak. Terima kasih Pak. Ya, silahkan, Lev. Terima kasih Pak. Izin keluar Pak. Ya.